Tahukah kamu, Sumatera Barat, khususnya Minangkabau, adalah daerah yang melahirkan begitu banyak pemimpin besar di Indonesia. Tentunya, tokoh yang sudah tak asing di telinga kita, seperti Muhammad Hatta, Syerir, Agus Salim, Tan Maloka, Muhammad Yamin, Hamka, dan masih banyak tokoh lain. Semuanya berasal dari tanah Minangkabau. Tapi, apa rahasia di balik lahirnya begitu banyak pemimpin dan pemikir besar dari daerah ini? Apakah ini kebetulan, atau ada sesuatu yang memang membuat orang Minang berbeda? Semua pertanyaan ini dijawab oleh Geoffrey Hedler dalam bukunya Sengketa Tanpa Putus. Mari kita telusuri. Minangkabau pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 bukanlah tempat yang tenang. Justru sebaliknya, daerah ini mengalami banyak perubahan besar yang membuat masyarakatnya selalu berpikir dan beradaptasi. Di Minangkabau tidak ada yang bisa diterima begitu saja. Baik soal agama, budaya, pendidikan, bahkan konsep keluarga, semua diperdebatkan dan diuji, sehingga masyarakat Minang terbiasa berpikir kritis. Ada 3 kekuatan besar yang saling berbenturan dan membentuk karakter masyarakat Minang pada masa itu. Pertama, Islam reformis. Seperti yang kita ketahui, Islam telah lama berakar di Minangkabau. Tetapi pada abad ke-19 muncul gerakan Islam reformis yang ingin menyelaraskan ajaran agama dengan modernitas. Gerakan ini menantang tradisi lama dan menciptakan perdebatan besar di masyarakat. Kedua, sistem matriarkat Minangkabau. Minangkabau memiliki sistem matriarkat, di mana garis keturunan dan harta diwariskan melalui pihak ibu. Sistem ini berbeda dengan kebanyakan budaya Islam, yang biasanya lebih patriarkal. Akibatnya, terjadi banyak perdebatan antara adat dan agama yang semakin memperkuat daya pikir kritis orang Minang. Ketiga, kolonialisme Belanda. Pasca Perang Padri, Belanda semakin kuat di Sumatera Barat dan menerapkan sistem tanam paksa kopi. Untuk menjalankan sistem ini, Belanda membutuhkan pegawai lokal, sehingga mereka membuka sekolah-sekolah kolonial. Berbeda dengan daerah lain yang feodal, di Minangkabau pendidikan bisa diakses lebih luas, bahkan oleh masyarakat biasa. Jadi, dari sekolah-sekolah kolonial dan madrasah-madrasah Islam, lahirlah generasi baru yang kritis, cerdas, dan berani menantang status quo. Salah satu kunci utama mengapa banyak pemikir besar berasal dari Minangkabau adalah pendidikan dan tradisi merantau. Dalam bidang pendidikan, Minangkabau punya jaringan madrasah dan pesantren yang sangat kuat, serta sekolah-sekolah kolonial yang membuka peluang pendidikan lebih luas. Pendidikan di Minangkabau tidak hanya terbatas pada lingkungan lokal, tetapi juga membuka peluang bagi anak-anak muda untuk belajar di luar negeri, baik ke Timur Tengah maupun ke Eropa. Dari perjalanan intelektual ini, mereka menyerap berbagai gagasan dan pemikiran modern yang kemudian mereka bawa kembali ke tanah air, memperkaya wacana intelektual di Indonesia. Selain pendidikan, tradisi merantau juga memainkan peran besar dalam membentuk karakter. Masyarakat Minang, sejak kecil, anak laki-laki Minang dididik untuk merantau, meninggalkan kampung halaman untuk mencari ilmu dan pengalaman saat merantau. Mereka terpapar berbagai pemikiran baru dan belajar langsung dari dunia luar. Ini membuat mereka terbuka terhadap perubahan dan tidak terikat pada satu cara berpikir saja. Dari kombinasi pendidikan yang kuat dan pengalaman merantau, lahirlah tokoh-tokoh besar dengan wawasan luas dan pemikiran tajam. Karena tumbuh dalam lingkungan yang selalu mempertanyakan segalanya, orang Minang menjadi sangat kritis, kreatif, dan independen. Mereka tidak mudah menerima sesuatu begitu saja, tetapi selalu mencari pemahaman yang lebih dalam. Lihat saja tokoh-tokoh seperti Muhammad Hatta, pemikir ekonomi dan wakil presiden pertama Indonesia. Tan Malaka, revolusioner yang punya gagasan tentang negara sosialis Indonesia. Hamka, ulama, sastrawan sekaligus sejarawan yang pemikirannya masih relevan hingga kini. Agus Salim, seorang diplomat ulung yang berperan besar dalam perjuangan diplomasi Indonesia, dan tokoh besar lainnya. Mereka semua tumbuh dalam lingkungan Minangkabau yang penuh dengan perdebatan dan perubahan, yang akhirnya membentuk karakter mereka sebagai pemimpin dan pemikir besar. Jadi, mengapa Sumatera Barat melahirkan begitu banyak tokoh besar? Karena masyarakatnya sejak dulu terbiasa hidup dalam perubahan. Mereka tidak hanya menerima keadaan, tetapi selalu berpikir, menantang, dan mencari jalan baru. Jadi, benturan budaya Islam reformis, adat matriarkat, dan kolonialisme memaksa mereka untuk berpikir kritis. Tak lupa, pendidikan yang maju membuka wawasan mereka terhadap dunia, dan tradisi merantau membuat mereka lebih mandiri dan beradaptasi dengan dunia luar. Akibatnya, lahirlah generasi pemimpin yang tidak hanya cerdas, tetapi juga visioner. Pertanyaannya, apakah semangat berpikir kritis dan merantau masih menjadi ciri khas orang Minangkabau? Bagaimana menurut kamu? Yuk, tulis
pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya.